Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Billy Donatus Bandi dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang Convention on the Rights of Persons with Disabilities dari kelompok 2. Tugas dari Pak Arif Setiawan untuk memenuhi tugas HAM dalam kajian hubungan internasional. Perkenalkan, nama saya Billy Danwarta. Bisa dilihat di list yang utama. Kemudian ada Nova Disa, Belva Pratidina, Muhammad Nawazaki, dan Nadia Dominik. Kemudian yang pertama ada kasus pelanggaran HAM kepada penyandang disabilitas atau kaum difabel. Ini ada berita dari Tempo pada tahun 2022, yaitu ada sebuah organisasi bernama Perhimpunan Jiwa Sehat yang mereka getol melakukan advokasi ke penyandang disabilitas atau kaum difabel. Bisa dilihat, jadi memang Perhimpunan Jiwa Sehat ini melakukan sebuah riset atau pantauan di panti-panti penyandang disabilitas yang ada di Jawa Timur. Kemudian mereka menemukan bahwasanya banyak dari para kaum difabel ini dilanggar hak-hak mereka untuk kemudian menentukan keputusan mereka sendiri atau macam-macam, seperti kesaksian dari Jeffrey ini, salah satu penyandang disabilitas mental. Beliau ditangkap dan dibekuk gitu ya, dan selama 2 tahun dalam situasi buruk gitu ya, menghubungi keluarga tidak boleh gitu ya. Nah, itu cukup menjadi kerisauan juga sebenarnya. Perhimpunan Jiwa Sehat ini kemudian diliput oleh Tempo gitu ya. Nah, pemasungan dan pembekukan dan bahkan di berita itu juga diliput rentan juga ya, penyandang disabilitas perempuan ini mereka mengalami kekerasan seksual gitu ya. Nah, perlakuan-perlakuan seperti ini terhadap kaum difabel ini melanggar prinsip utama Kovenan HAM yang pertama, yaitu menghargai kehormatan atau marwah dan otonomi setiap penyandang disabilitas layaknya seorang manusia. Karena para penyandang disabilitas di panti-panti ini kemudian dihalangi untuk kemudian mereka menghubungi keluarga mereka atau keluar masuk panti dengan bebas, itu tidak boleh ya gitu ya. Karena menurut kami penyandang disabilitas ini, menurut kami dan prinsip utama Kovenan HAM ini, mereka harus dihargai keputusan atau otonomi hak mereka untuk kemudian menghubungi keluarga mereka atau keluar masuk panti layaknya seorang manusia biasa gitu ya. Dan bisa dilihat dari prinsip-prinsip utama Kovenan HAM ini gitu ya, dan menghargai dan menghormati gitu ya marwah mereka dan otonomi mereka gitu ya. Jadi kemudian mereka para panti-panti ini kemudian setelah dipantau oleh PCS, mereka tidak menghormati hak-hak dari para penyandang disabilitas begitu. Did you know that there are lebih dari 1,3 miliar penyandang disabilitas parah atau berat di dunia ini? Meskipun ada lebih dari 1 miliar jiwa yang menyandang disabilitas parah atau berat di dunia ini, mereka nggak terkecualikan dari yang namanya diskriminasi, teman-teman. Diskriminasi, kekerasan, dan tingkat akses yang sangat-sangat sempit, entah itu untuk partisipasi politik, entah itu untuk partisipasi sosial dan ekonomi, teman-teman penyandang disabilitas ini sangat dibatasi dan terhambat dalam kehidupan sehari-harinya. So, Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas atau CRPD, adalah tonggak hukum yang memastikan keadilan bagi lebih dari 1 miliar penyandang disabilitas di dunia. Covenant ini menuntut pemahaman bahwa disabilitas itu bukan sebuah kondisi medis yang perlu diperbaiki, tapi merupakan sebuah isu hak asasi manusia. HAM internasional sendiri terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ialah mekanisme berdasarkan piagam PBB, dan yang kedua ialah mekanisme berdasarkan perjanjian HAM internasional. Yang pertama ialah mekanisme berdasarkan piagam PBB, di mana badan-badan yang dibentuk melalui piagam PBB dan sifatnya lebih bersifat politik dan kurang bersifat hukum. Dan yang kedua ialah mekanisme berdasarkan perjanjian HAM internasional, di mana mekanisme pengaduan yang dibentuk berdasarkan perjanjian HAM internasional yang bersifat legalistik. Jika kita membahas terkait CRPD, maka mekanisme yang paling cocok untuk membahas hak asasi manusia terkait disabilitas dalam konteks konvensi tentang hak penyandang disabilitas atau CRPD adalah mekanisme berdasarkan perjanjian HAM internasional. Hal ini disebabkan oleh sifat khusus CRPD sebagai instrumen hukum yang mengatur hak-hak penyandang disabilitas secara spesifik dan terperinci. Berikut adalah rincian mekanismenya, di mana yang pertama kita memiliki pengakuan dan pelindungan hak, yang di mana CRPD mengakui hak-hak penyandang disabilitas sebagai bagian dari HAM yang lebih luas, menegaskan bahwa mereka memiliki hak untuk hidup bermartabat, bebas dari diskriminasi, dan berpartisipasi sepenuhnya dalam masyarakat. Kemudian yang kedua ialah kewajiban negara pihak, di mana negara-negara yang meratifikasi CRPD termasuk Indonesia diwajibkan untuk mengadopsi langkah-langkah legislatif dan administratif yang diperlukan untuk mengimplementasikan kekuatan-kekuatan dalam konvensi ini. Dan yang ketiga ialah protokol opsional, di mana CRPD juga dilengkapi dengan protokol opsional yang memungkinkan individu atau kelompok penyandang disabilitas untuk mengajukan pengaduan kepada komite-komite penyandang disabilitas. Yang keempat ialah peran Komite Hak-Hak Penyandang Disabilitas, di mana komite ini bertugas memantau implementasi CRPD oleh negara-negara pihak. Dan yang terakhir ialah partisipasi penyandang disabilitas, di mana CRPD menekankan pentingnya partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Oke, selanjutnya ada mekanisme regional, di mana mekanisme ini melengkapi antara mekanisme internasional dan juga nasional. Mekanisme ini mempertimbangkan beberapa aspek seperti adat istiadat, nilai-nilai budaya, dan juga praktik regional bersama. Ketiga, yaitu African Disability Protocol, di mana protokol ini untuk melengkapi African Charter on Human and People's Rights. Diadopsi pada 2018 Januari tanggal 29 dengan tujuan untuk melengkapi CRPD serta pertimbangan realitas, kebutuhan, dan juga konteks khas dari Afrika itu sendiri. Yang kedua, ada Inter-American Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Persons with Disabilities. Mulai berlaku ini pada tahun 2001. Memang
konveksi ini berlaku sebelum adanya CRPD, tapi mekanismenya ini telah berkembang untuk bekerja sejalan dengan prinsip-prinsip dari CRPD. Fokus utama dari konveksi ini adalah untuk eliminasi diskriminasi dan juga promosi integrasi penuh terhadap penyandang disabilitas. Yang ketiga yaitu European Disability Forum, di mana itu merupakan mekanisme pengawasan dari European Union, merupakan organisasi payung independen yang menjalankan peran krusial dalam memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas di Eropa. Nah, di Asia sendiri sebenarnya itu belum ada mekanisme tersendiri. Namun, ASEAN mengeluarkan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights atau AICHR, di mana di dalamnya ini juga mengadopsi prinsip-prinsip dari CRPD seperti non-diskriminasi, kesetaraan, dan juga penghormatan terhadap martabat manusia terutama pada yang disabilitas. Terkait mekanisme HAM nasional, CRPD mengarahkan beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh state parties dalam rangka mendukung hak disabilitas di negaranya. Yang pertama yakni harmonisasi peraturan nasional sesuai dengan standar CRPD. Dalam beberapa negara melakukan perubahan aturan atau revisi. Beberapa negara lain melakukan pembentukan aturan lebih spesifik terkait hak disabilitas, seperti di Indonesia itu melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Yang kedua, yakni pembentukan kerangka independen yang mempertimbangkan prinsip Paris. Kerangka independen ini bertanggung jawab dalam memantau implementasi CRPD di tingkat nasional. Contoh kerangka independen itu seperti Kenya National Commission on Human Rights dan German Institute on Human Rights. Yang ketiga, yakni pelaporan state parties terhadap CRPD. Pelaporan diperlukan dalam rangka memastikan bahwa negara tersebut bertanggung jawab dalam memajukan, melindungi, dan mendukung hak disabilitas negaranya. Di hasil akhirnya terdapat concluding observation yang dikeluarkan oleh Komite CRPD yang berisikan perbaikan yang diperlukan oleh negara tersebut dalam implementasi mekanisme HAM nasional negaranya. So, in conclusion, CRPD itu memberikan teman-teman penyandang disabilitas beberapa hal penting. Yang pertama, perspektif baru. Selain itu, tentunya CRPD itu memberikan perlindungan hukum. CRPD itu memberikan legal framework yang mengakui dan melindungi hak-hak yang dimiliki oleh teman-teman difabel. And lastly, CRPD itu memberikan dan mempromosikan pemberdayaan. At the end of the day, teman-teman, it's important to understand that persons with disability atau PWD, they are different, but they are not less.